Selamat pagi, saudara. Kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7, kita akan baca ayat ke-13 sampai 22 ya. Pengkhotbah pasal 7, ayat 13 sampai dengan 22. Saya akan bacakan bagian-bagian yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara membaca bagian-bagian yang genap. Pengkhotbah pasal 7, ayat 13 sampai ayat 22. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Saudara sekalian. Dalam hidupku yang sia-sia, atau dalam hidupku yang pendek, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami baca, kiranya firman-Mu ini boleh dipimpin oleh Roh-Mu, boleh diterangi oleh Roh-Mu, hati kami juga boleh dibukakan, sehingga kami ini boleh berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Sehingga kami sebagai gereja-Mu boleh dipimpin oleh-Mu sendiri di dalam janji-Mu, bahwa Roh-Mu akan diberikan kepada gereja-Mu, memimpinnya sampai kami melihat wajah-Mu sendiri. Sampai kami melihat kesudahannya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menyempurnakan datangnya kerajaan-Mu di tengah kami, datangnya kerajaan-Mu yang memulihkan kebaikan, keindahan, kebenaran dari segala sesuatu ini, dari ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan yang pendek ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pasal yang ke-7 ini, kita melihat bahwa pengkhotbah memperbandingkan dua hal, seperti juga dalam pasal 4 ya. Kalau kita lihat pengkhotbah pasal ke-4, ayat yang ke-3, ke-6, ke-9, dan ke-13, pasal yang ke-4. Kita melihat juga perbandingan. Dia katakan soal lebih baik bayi yang mati, dalam pasal yang ke-4 ayat ke-6, dia katakan lebih baik segenggam kenikmatan. Dalam ayat yang ke-9, dia katakan lebih baik berdua. Dalam ayat yang ke-13, dia katakan lebih baik orang yang miskin tapi bijak. Jadi ini adalah perbandingan ya, lebih baik yang satu daripada yang lain. Dan dikatakan dalam yang lebih baik itu, sepertinya itu adalah sesuatu yang secara umum kita lihat atau secara biasanya kita lihat sesuatu yang negatif. Ya, sesuatu yang negatif. Jadi dia mau bikin shocking experience, pengalaman kayak shock gitu ya. Dia mau bikin sesuatu yang sepertinya itu menarik karena berbalikan dari intuisi kita. Di dalam dia memperbandingkan dua hal itu. Misalnya kalau kita mengatakan ya, ada orang melahirkan bayi mati, itu kan pengalaman buruk ya. Melahirkan bayi, bayinya udah mati, itu kan buruk ya. Tapi dia katakan itu lebih baik daripada sesuatu yang kemudian dia bandingkan satunya lagi ya. Satunya lagi itu adalah orang yang hidup tapi melihat kejahatan. Seperti itu, ya. Jadi dia bandingkan ini adalah sesuatu yang sepertinya buruk, tapi ternyata ada yang lebih buruk. Dan yang lebih buruk itu sesuatu yang kita alami, gitu ya, sesuatu yang kita alami. Sesuatu yang sehari-hari bahkan kita mungkin inginkan. Jadi dengan itu dia mau bikin pendengarnya shock, sehingga bisa melihat kebenaran yang lebih mendalam dari kehidupan ini. Nah, pola yang sama kita lihat dia lakukan, pengkhotbah lakukan, di dalam
pasal yang ketujuh ini. Dalam pasal yang ketujuh dia bandingkan 4 hal, nama baik dengan minyak mahal, hari mati dengan hari lahir, rumah duka dengan rumah pesta, bersedih dengan tertawa. Bagaimana kita harus melihat perbandingan ini ya? Coba kita lihat satu persatu. Dia katakan nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Ini maksudnya apa ya? Nama baik itu bagaimana bisa lebih baik daripada minyak yang mahal? Saudara bisa melihat perbandingan dua hal ini. Kayaknya kok ini nggak nyambung ya. Karena nama baik kan reputasi yang baik. Minyak yang mahal kan bicara minyaknya baunya itu pertama kali dicium mungkin wangi, lama-lama jadi bau atau lama-lama hilang wanginya, kan begitu ya. Itu kan perkara apa? Penciuman. Ya, sementara nama baik kan bicara reputasi. Ini kan nggak nyambung ini sepertinya. Tapi nggak juga ya. Ini sesuatu yang nyambung. Kenapa? Karena ketika dikatakan nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, kita mesti melihat minyak yang mahal itu mengindikasikan apa. Kalau orang pakai minyak wangi mahal, apa sih efeknya? Saudara tahu apa efeknya? Minyak wangi kan dicium orang ya dari jauh ya. Minyak wangi itu bicara tanpa kata-kata. Minyak wangi itu mengeluarkan suatu identitas, menegaskan gua tuh siapa tanpa ngomong gitu. Saudara pernah nggak cium orang itu dari baunya, saudara tahu kelasnya? Kira-kira bisa mengalami itu ya, saudara bisa refer itu kepada pengalaman sehari-hari. Ada orang tertentu itu baunya misalnya apa ya, baunya itu fermentasi, baunya itu kecut begitu ya. Barangkali karena dia berkeringat, barangkali karena dia naik transportasi yang tidak ada AC-nya. Barangkali dia pakai baju yang itu-itu saja dan dijemur tidak kering karena rumahnya sempit, menandai kelas yang agak rendah. Sementara ada orang-orang yang lain yang dari baunya saja saudara sudah tahu gitu ya, ini orang tidak pernah berkeringat kelihatannya. Ini orang adalah orang yang hidup dengan nyaman. Jadi dari baunya kita tahu. Bahkan beberapa orang bisa mencium, oh minyak wangi yang ini, minyak wangi yang harganya sekian. Minyak wangi ini sepertinya ingin meniru minyak wangi yang harganya mahal itu, tapi fail ya, itu versi KW-nya kelihatannya. Maka baunya seperti ini. Jadi dari baunya kita tahu orang itu kelasnya berapa. Nah, minyak wangi yang mahal ini kita bisa suplementasi ya dengan gambaran yang lain. Misalnya dari bajunya, dari sepatunya, dari apa itu? Tempat nongkrongnya. Di tempat nongkrong dia itu ya kayaknya harga keripik kentangnya aja sama dengan harga makan siang orang-orang lain 10 kali gitu ya. Di sini cuma dapat keripik kentang sepiring gitu ya. Itu makan siang 10 kali gitu orang-orang yang lain. Jadi kita tahu dari tongkrongannya, dari dia naik pesawat itu ngantrinya di mana gitu ya. Dia itu kalau naik angkutan dari satu titik ke titik yang lain, angkutannya apa itu. Nah kita tahu dari tongkrongannya. Ini adalah minyak yang mahal. Nah minyak yang mahal itu menghasilkan apa sih? Sikap-sikap tertentu ya. Sikap terhormat, sikap mendengar, sikap dianggap serius. Kan memang kita ini dari kecil ya dibiasakan, dibina sama dunia ini, sama masyarakat untuk menghormati orang-orang tertentu dan tidak terlalu mendengarkan orang-orang tertentu yang lain. Benar kan ya? Misalnya ada guru yang kayaknya guru itu statusnya agak rendah itu ya. Dia asisten guru atau guru yang sudah sebetulnya mendekati masa expired gitu ya. Jadi gurunya itu sudah bentar lagi pensiun begitu. Dan ngajarnya kayak udah nggak perform, nggak ada masa depan, kayaknya sekolah juga udah mau menyingkirkan, tapi nggak tersingkir-singkir juga begitu. Lalu murid-murid itu sepertinya bisa mencium hal itu, lalu seperti kurang menghormati. Sementara ada guru yang lain yang lebih powerful. Misalnya guru itu kedudukannya tinggi, ya mungkin dia kepala sekolah, mungkin dia koordinator, atau mungkin dia guru upstart yang ngajar di sekolah sebagai satu tindakan berderma gitu ya. Kenapa? Karena dia itu datang ke sekolah ngajar itu naiknya helikopter misalnya gitu ya. Jadi dia ngajar ke sebuah sekolahnya sekolah yang kelas bawah lagi ya, tapi datangnya naik helikopter. Wah, dia bukan siapa-siapa, cuman guru magang gitu ya misalnya, atau apapun. Tapi
Dia datang dengan minyak wangi yang mahal. Minyak wangi yang mahal bukan minyak wangi, beneran minyak wangi ya. Tapi kayak naik apa dia, bicara bahasanya bagaimana dia. Dia menyebut Jakarta itu Jakarta atau Jakarta misalnya begitu ya. Dan seterusnya. Itu kedengaran minyak wangi yang mahal begitu. Dan itu menghasilkan respon tertentu. Kita tahu itu. Kita diajar untuk itu dari kecil. Kita diajar hidungnya dilatih untuk mencium minyak wangi yang mahal dan minyak wangi KW, dan minyak wangi yang murah atau tidak pakai minyak wangi. Dari kecil, anak-anak kecil sudah diajar seperti itu. Sudah menjadi second nature kita. Sehingga orang memang mengejar minyak wangi yang mahal. Demikian orang mengejar hari lahir. Permulaan segala sesuatu yang sepertinya cerah sekali. Ya, segala sesuatu ketika dimulai. IPO ya, IPO itu biasanya saham baru dijual, IPO itu menentukan sekali, dan biasanya wangi atau bau waktu IPO. Wangi lah ya, kalau nggak wangi ya nggak IPO dia. Kan kira-kira begitu ya. Wangi itu. Pasti sudah digoreng-goreng sedemikian rupa sehingga harum aromanya. Baru dia IPO kan. Maka kemudian diharapkan bisa bagus. Tapi tentu lawan itu coba mengeluarkan aroma yang lain ya. Oh, kamu jangan tertipu, ini aroma wangi, minyak wangi KW nih, dan seterusnya ya. Pasti ada begitu-begitu juga. Tapi usaha dari orang yang memulai sesuatu, ya, baik itu perusahaan, memulai dia menjual share dari perusahaannya, di awal itu sudah pasti upstart itu sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Demikian orang pacaran ya, orang pacaran kan IPO juga sebetulnya ya. Upstart, ini startup ini ya, bisa jadi dekakorn atau unicorn atau bisa jadi ya saham bodong gitu ya, yang akhirnya tutup perusahaannya, bisa jadi begitu juga, tergantung. Tapi pacaran itu biasanya kan orang ya mengeluarkan first impression yang bagus, ya. Juga demikian gereja baru buka atau apapun ya, sekolah baru buka dan apapun. Itu minyak wangi yang mahal, first impression. Itu penting sekali. Demikian dengan rumah pesta ya. Orang di rumah pesta merayakan hidup. Orang di rumah pesta merayakan sesuatu yang positif. Demikian juga dengan tertawa. Dan kita bisa melihat di sini polanya. Polanya itu apa? Kalau kita lihat ya, perbandingan hari mati, hari lahir, rumah duka, rumah pesta, bersedih, tertawa. Ini echo, ini gema. Gedokan pertamanya itu, gedoran pertamanya yang kemudian menggema itu adalah nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Yaitu apa? Nama baik itu bicara apa sih? Nama baik itu bicara reputasi yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan hidup. Jadi reputasi yang merupakan keseluruhan dari keseluruhan riwayat, keseluruhan cerita. Saudara kalau lihat satu film, melihat riwayat satu perusahaan, melihat riwayat satu hubungan, melihat riwayat seseorang, saudara kemudian bisa melihat dari awal sampai akhir, dari lahir sampai mati. Nah itu saudara bisa menilai baru. Sesungguhnya orang ini bagaimana. Ada pepatah Viking kuno ya, Viking gitu, yang mengatakan jangan puji seorang laki-laki, seorang pejuang, seorang warrior, jangan puji dia sebelum dia dibakar. Karena orang Viking itu kalau mati ya terus ditaruh di perahu terus dibakar itu ya. Nah itu. Jadi artinya jangan puji sebuah hari sebelum dia berakhir, sebelum hari malam. Jadi kita nggak boleh kayak pagi-pagi udah memuji, wah ini hari yang cerah, nanti siang mendung gitu ya. Nanti sore hujan deras. Jangan puji seseorang ketika dia masih upstart gitu ya, kayak baru usia 22, wah ini menjanjikan sekali, keren banget orang ini, dia orang baik. Atau juga sebaliknya ya, oh dia orang jahat ini. Kenapa? Karena masih usia 22. Dia belum usia 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, N. Ya. Kalau dia sudah N, sudah ketok paku, udah disekrup itu 4 sudut, baru kita bisa ngomong. Baru kita bisa evaluasi. Ya, jadi jangan evaluasi dari momen-momen tertentu dalam hidup seseorang atau riwayat sebuah perusahaan. Ya,
Jangan lihat dari hari dia IPO, jangan lihat dari poin-poin tertentu, tapi lihat dari keseluruhannya. Kalau dalam matematika itu kayak lu cari lewat integral itu ya, luas di bawah kurvanya itu kan. Jadi kurvanya gimana itu, naik turun, naik turun, naik turun, tapi lu cari luasnya itu ya. Seluruhnya itu. Luas permukaannya di bawah kurvanya itu berapa. Jadi artinya seluruh totalitas dari riwayatnya, ceritanya, itu bagaimana. Nah itu baru bisa kelihatan setelah ceritanya selesai. Baru bisa kelihatan pada akhirnya. Itu yang pengkhotbah atau Kohelet itu ingin untuk kita memahami. Dan kalau saudara sadar Kohelet ini, buku ini ya, buku kitab pengkhotbah ini adalah buku yang ada dua suara di sini. Yang pertama itu suara Kohelet sendiri, yang kedua itu suara dari penulis. Saudara tahu dari mana? Dari bagian awal dan akhir. Bagian awal dan akhir kitab ini kan mencantumkan pada bagian akhir misalnya ya. Dikatakan di sana, pengkhotbah menulis banyak buku. Gitu kan? Menulis banyak buku tidak ada habisnya. Pengkhotbah menulis kata-kata yang paling bijak, dia kumpulin, dia tuliskan itu. Dan itu adalah sesuatu pernyataan yang mengatakan bahwa dalam buku ini memang ada dua suara. Suara yang pertama itu adalah suara si pengkhotbah yang digambarkan dia itu raja di Yerusalem dan seterusnya. Kelihatannya ingin mengingatkan sama Salomo itu ya. Dan yang kedua itu adalah suara si penulis sendiri. Jadi ini ada dua suara di situ ya. Nah, ini menandai apa? Menandai bahwa buku ini kemungkinan besar memang tidak ditulis pada zaman Salomo. Dan kenapa saya perlu mengatakan ini? Karena saya mau mengatakan mengenai background dari buku ini. Background dari buku pengkhotbah ini kemungkinan besar adalah pada era setelah pembuangan. Dan era setelah pembuangan orang Israel dihakimi, hidup mereka itu sepertinya penuh ketidakpastian. Kalau dulu jelas banget ya, kamu mau hidupnya itu baik, ya sering-seringlah sembahyang ke Bait Suci Yerusalem. Kamu mau tahu orang yang bisa dikatakan ini adalah hamba Tuhan, ini adalah orang benar, ini adalah orang yang diperkenan Tuhan, ya tinggal lihat penduduk dari Yerusalem, ya Bait Suci bagaimana, kepemimpinan dari raja-raja Israel bagaimana. Tapi pada era setelah pembuangan tidak seperti itu. Karena Raja Israel sendiri yang diharap-harapkan, digadang-gadang ya, ini adalah pemimpin dari Tuhan dan segala macam, mereka melihat dalam bergenerasi-generasi setelah Daud mati, kok sepertinya tidak ada raja yang betul-betul bisa dikatakan orang yang berkenan sama Tuhan. Dan demikian juga dengan Bait Suci ya, mereka tidak melihat contoh yang baik di antara imam-imam di Bait Suci. Jadi tidak sesimpel itu, hidup menjadi tidak sesimpel itu ketika pembuangan. Karena kita tahu Israel dihakimi berkali-kali, tahun 724 itu Assyria menyerang, ya, kemudian menghancurkan kerajaan Israel yang ada di utara. Lalu kemudian tahun 583, 586 kira-kira sebelum Masehi ya, area itu Babilonia menyerang, lalu kemudian menghancurkan kerajaan di selatan, kerajaan Yehuda. Ya, jadi dua-dua dihakimi sama Tuhan. Dan kita lihat setelah penghakiman itu, Bait Suci itu dihancurkan. Mereka melihat sendiri Tuhan seperti kok tidak membela agamanya, tidak membela rumahnya. Mereka, nabi-nabi mereka mengatakan Tuhan memang meninggalkan rumahnya. Saya lihat kok, gitu ya. Saya lihat Tuhan meninggalkan Bait Suci. Ya. Mereka ditinggalkan Tuhan, tapi mereka ditinggalkan dengan pengharapan, satu hari kelak Tuhan akan kembali. Dan pada hari-hari itu, kemudian di pembuangan dan setelah pembuangan, ada orang-orang menyusun kitab hikmat. Ya. Di antaranya kitab ini, selain kitab Amsal, selain kitab Ayub, ya, ada orang-orang yang menyusun kitab hikmat, yaitu kitab pengkhotbah ini. Dan kitab hikmat mereka itu jadinya lebih kompleks ya, melihat hidup. Tidak sesimpel kayak, kalau kamu mau hidupmu baik, ya lihatlah cara hidup orang di Bait Suci, lihatlah cara hidup raja dari Israel, nanti kamu akan baik. Tidak segampang itu. Jadi ketika hidup tidak lagi menjadi naif, ya tidak menjadi tidak simpel lagi, kenaifan nggak cukup gitu. Ya, hitam putih itu nggak cukup. Kita perlu sesuatu yang lebih robust, ya, lebih bisa tahan uji. Dan itu yang diusulkan sama
buku Pengkhotbah ini. Makanya penting untuk kita memahami latar belakangnya. Latar belakangnya adalah satu situasi yang penuh penuh ketidakpastian, karena pemimpin Israel sendiri itu nggak bisa diharap sebagai orang benar yang bisa menjadi panutan. Itu latar belakang sejarahnya. Sehingga kita juga bisa melihat bahwa terjadi di sini, kalau hidup itu ketebak ya, formulanya itu intep muti, maka tidak ada seperti yang terjadi dalam kitab Ayub, yaitu orang benar menderita. Karena sepertinya formulanya simpel, kalau orang benar, hidupnya bahagia. Kalau orang benar, hidupnya bahagia. Orang fasik hidupnya melawan Tuhan, hidupnya sengsara, maka kita bisa menerapkan yang disebut sebagai silogismus praktikus. Ya, silogismus praktikus, ini bunyinya seperti apa? Bunyinya begini. Yang benar, yang hidup benar, dan lahir baru, ya, hidup benar, lahir baru, itu akan berbuah. Orang-orang itu akan berbuah apa? Berbuah ketaatan, berbuah kebaikan. Jadi silogismus praktikus ini untuk menguji orang mana itu sungguh-sungguh orang percaya. Orang mana itu sungguh-sungguh lahir baru. Kita kan kadang-kadang lihat di dalam persyaratan masuk sebuah lembaga, misalnya apa ya, persyaratan untuk melayani di gereja gitu ya, sebagai apa gitu ya, atau persyaratan untuk melayani di sekolah sebagai guru atau apapun gitu ya. Persyaratan paling atas biasanya kalau lembaganya Kristen, sudah lahir baru gitu kan ya. Gimana menguji sudah lahir baru? Kalau menguji golongan darahnya A, itu gampang ya. Menguji berat badan, BMI tidak boleh lewat sekian, nggak boleh obesitas gitu ya. Itu kita gampang menguji. Tapi kalau menguji sudah lahir baru, gimana menguji? Nah, diantaranya alat ujinya ini, silogismus praktikus. Ya, yaitu apa? Orang yang sudah beneran lahir baru akan berbuah. Itu premis mayor. Premis minor, aku mengalami lahir baru dan itu bisa terlihat dari kebaikanku dan ketaatanku. Ya, jadi sekali lagi ya, orang yang lahir baru, setiap orang yang lahir baru pasti berbuah. Aku berbuah. Apa kesimpulannya? Sepertinya kesimpulannya adalah, ya aku sudah lahir baru, kan gitu aja. Ya, tapi masalahnya adalah di sini, aku berbuah. Kalau aku tidak berbuah, ya aku tidak lahir baru gitu ya. Itu betul semua itu. Tapi masalahnya adalah di sini. Tahu dari mana aku berbuah? Itu nanti pertanyaannya sama dengan tahu dari mana aku lahir baru gitu. Lahir baru bisa lihat dari buahnya. Tapi tahu dari mana kamu betul-betul itu berbuah ya. Buah itu apa sih sebetulnya? Dari buahnya kita tahu pohonnya, betul. Tapi bagaimana kita menganalisa buah itu? Nah, itu yang Kohelet coba untuk pertanyakan ulang. Beberapa orang Yahudi kan mengatakan, ya buah itu dari ini ketaatan beribadah. Kalau kamu nggak taat beribadah ya sudah, itu namanya bukan orang yang lahir baru atau bukan umat Israel yang sejati. Kalau kamu overkritik sama bait suci seperti Yesus, ya itu udah jelas bukan Israel yang sejati. Dia kritik-kritik imam di bait suci, bahkan mengatakan bait suci ini diruntuhkan saja. Orang seperti ini udah pasti bukan Israel, ya. Dan seterusnya, makanya mereka push Pontius Pilatus, orang kafir kan, Pontius Pilatus ya, bukan orang Israel, penguasa Romawi yang mereka sebenarnya benci banget. Mereka tuh nggak suka banget kalau penguasa Romawi menghukum mati orang Israel, mereka sebenarnya nggak suka banget. Tapi mereka bisa push Pontius Pilatus, bahkan pakai kartu apa? Kalau kamu melepaskan Yesus itu kamu bukan sahabat kaisar. Memangnya sejak kapan ya orang Yahudi, pemimpin Yahudi, imam itu, peduli orang lain itu bukan sahabat kaisar itu? Makin banyak yang bukan sahabat kaisar, mereka makin seneng sebenarnya. Tapi ini mereka pakai kartu itu untuk push Pontius Pilatus menghukum Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengkritik bait suci. Ya. Dan mereka mengatakan orang seperti ini ya pantas mati. Mereka push itu. Jadi, kalau kita lihat dari silogismus praktikus, versinya para imam, orang Farisi, ahli Taurat, Yesus ini bukan Israel yang sejati. Ya, Yesus ini bahkan melawan kesalehan Israel. Oke.
Maka kita melihat bahwa yang diterakan oleh pengkhotbah dalam pasal ke-7 ayat yang ke-13 sampai 22 ini bukan bicara mengenai via media atau jalan tengah, ya. Kita kenal ungkapan jangan terlalu. Nah, kita mungkin berpikir bahwa ini cuma sekedar jangan terlalu gitu ya. Seringkali kita mengartikannya begitu. Ketika kita mendengar ungkapan dari pengkhotbah, jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik. Saya punya teman sekamar dulu ya, orangnya masih hidup, masih pelayanan, lebih tua dari saya cukup banyak gitu ya. Gak usah dicari-cari loh orangnya, yang mana ya. Dia senang banget sama ayat ini di kitab pengkhotbah ya. Jangan terlalu saleh lo gitu ya. Maksudnya kadang-kadang dia chapel bolos gitu ya, dan segala macam. Lu jangan terlalu saleh gitu ya. Lalu dia katakan apa itu? Memangnya kamu mau apa itu ya? Dia katakan kalau terlalu saleh, apa hasilnya kalau terlalu saleh? Kalau terlalu saleh, nanti kamu akan binasa dalam kesalehan. Ya, nggak mau binasa dalam kesalehan kan? Jangan terlalu saleh. Tapi juga jangan terlalu fasik ya. Kenapa? Kalau terlalu fasik nanti cepat mati, kan gitu. Jadi seolah-olah pengkhotbah itu secara gampang bisa ditafsirkan sebagai kalau kamu saleh ya bagus, tapi jangan overdosis. Jangan terlalu. Kalau kamu fasik, iya bisa dimaklumi sih namanya orang berdosa, ya adalah fasik-fasiknya. Tapi jangan keterlaluan lah. Ngono ya nojo ngono gitu ya. Kalau keterlaluan cepat mati, ya kira begitu. Jadi, sikap yang bijaksana itu tidak terlalu. Nah, kita seringkali mengartikan ayat ini, yang dikatakan oleh pengkhotbah ini ya, jangan terlalu saleh, jangan binasa dalam kesalehanmu, jangan terlalu fasik, nanti cepat mati. Itu kita artikan, kalau begitu kita mediocre aja, kita setengah-setengah aja. Tapi saya kira bukan itu maksud pengkhotbah. Apalagi ketika kita sudah melihat ya bagian intronya tadi itu, soal nama baik, itu lebih baik daripada minyak yang mahal, hari mati lebih baik daripada hari lahir, rumah duka lebih baik dari rumah pesta, bersedih lebih baik daripada tertawa. Maka kita tidak bisa mengartikan jangan terlalu saleh, juga jangan terlalu fasik sebagai ya udah kalau gitu tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya. Bukan ya. Maksudnya pengkhotbah itu apa? Maksudnya begini. Saleh itu dalam silogismus praktikus tadi ya. Itu kita sudah kunci, kita sudah artikan dalam arti tertentu. Saleh berkenan sama Tuhan itu pasti harus begini. Tapi selalu ada pengecualian. Kalau orang saleh itu bare minimumnya tuh tiap hari berdoa misalnya. Orang saleh itu bare minimumnya tiap hari baca Alkitab. Orang saleh itu bare minimumnya apa-apa dan apa. Lalu kita pakai itu untuk menghakimi orang lain. Ya, orang yang saleh nggak mungkin begini. Atau orang yang begini pasti nggak saleh. Nah, kita pakai itu ya untuk menghakimi orang lain. Tapi atau untuk membenarkan diri sendiri, ya, untuk meyakinkan diri sendiri. Jadi kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita orang baik, bahwa Tuhan ada di belakang kita, karena kita sudah memenuhi standar kesalehan itu. Nah, itu yang si pengkhotbah ingin untuk goyahkan. Si pengkhotbah ingin untuk kita merelatifkan, untuk kita bertanya ulang. Ya, jadi bukan dia kepengen kita itu tengah-tengah. Bukan dia itu melemahkan semangat orang yang ingin saleh. Ya, bukan ya. Tapi dia itu ingin untuk mengajak berpikir ulang orang yang self-righteous, orang yang merasa benar sendiri, orang yang menghakimi orang lain karena kesalehannya nggak sama dia gitu. Ya, jadi dia paksakan standar kesalehan dia kepada orang lain. Padahal standar kesalehan dia juga nggak tentu semutlak itu. Walaupun tentu bukan tidak beralasan. Ya, tentu bukan tidak beralasan. Seperti misalnya, ya kan Tuhan mengatakan juga ya, aku muak dengan persembahanmu. Loh, persembahan salahnya apa? Kan nggak ada salahnya ya. Mengapa engkau menginjak-injak bait suciku? Loh, yang suruh ke bait suci itu kan Tuhan juga, benar nggak sih? Paskah ke bait suci gitu ya. Lalu hari-hari raya tertentu ke bait suci, itu kan nyuruh Tuhan. Kok Tuhan bilang, ngapain lu injek-injek bait suci gua gitu?
Gue muak mencium bau persembahanmu loh. Yang nyuruh kasih persembahan kan Tuhan juga. Yang suruh ke bait suci Tuhan juga. Kenapa Tuhan jadi marah-marah kan gitu kan? Itu kan penghakiman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 itu. Ya kan? Kenapa Tuhan marah-marah begitu? Jawabannya, kalau kita lihat Yesaya, Tuhan mengatakan kemudian, bukan bahwa aku itu memang tidak suka, memang tidak menyuruh itu. Ya, bukan. Tapi dia mengatakan bahwa ketaatan itu lebih baik daripada persembahan. Jadi ketika kita menggantikan ketaatan, belas kasihan, kita menggantikan cinta kasih dengan ketaatan, ya, atau dengan kesalehan, nah itu menjadi sesuatu masalah. Ketika kita menggantikan sesuatu yang lebih mutlak atau lebih substansial, lebih mendalam, dengan sesuatu yang lebih permukaan. Dan dalam hal ini, nyambung nih, ketika kita menggantikan reputasi dengan minyak yang mahal, nah itu jadi masalah. Ya, ketika kita menggantikan seluruh hidup, seluruh totalitas cerita hidup dengan impresi saja, dan seringkali first impression, atau maybe impresi pada momen tertentu. Makanya selebriti yang ingin meyakinkan orang lain imaji dia tuh, citra dia bagus, nggak boleh sering-sering tampil. Nggak boleh tampil ketika nggak siap. Nggak boleh kelihatan waktu dia nggak gosok gigi, ketika dia baru bangun tidur belekan, nggak boleh kelihatan. Nanti sihirnya hilang dong, gitu ya. Saya pernah mendengar ada artikel ya, mengatakan ini konteksnya tahun berapa ya, kayaknya 80-an, 70-an, 90-an, saya lupa. Tapi ada seorang perempuan yang mengatakan dia ini ahli make up gitu ya, ahli apa sih, kayak, kan kalau Marie Kondo ahli beberes gitu ya, dia ahli kayak penampilan gitu, make up gitu. Terus dia bilang, saya tidak membiarkan suami saya melihat muka saya tanpa make up gitu. Gimana sih ceritanya ya? Jadi tidur pun dia pakai make up kali ya, atau apapun gitu. Gile, keren banget itu. Nah, tapi itu adalah sesuatu yang seperti ini ya, menggantikan yang asli, yang substansial, yang merupakan seluruh cerita hidup, dengan hanya impresi-impresi tertentu. Dan masalahnya ini ya lebih efektif ya, lebih efisien sepertinya. Soalnya manusia itu lebih ngefek atau lebih terpesona itu sama impresi seringnya, sama impresi. Ya, bukan sama substansi, tapi sama impresi. Maka kita juga kan suka terpesona dengan orang-orang yang impresinya itu misalnya keren banget, soalnya dia bikin momen-momen tertentu dalam hidup dia itu seperti orang yang sangat dermawan, atau orang yang sangat jujur, atau orang yang sangat pandai, atau orang yang sangat berani. Coba kalau kamu ditanya orang ya, kamu punya pandangan orang tertentu itu berani, bijak, pandai, jujur, murah hati, apapun ya, segala yang baik itu. Yang kamu ingat itu apa? Seluruh hidup dia atau momen tertentu? Jawabannya seringkali momen tertentu. Penandanya apa? Yang lu ingat itu aja. Ya kan? Yang lu ingat itu adalah potret-potret tertentu. Contoh ya, Sparta. Kalau kamu ingat Sparta itu kamu ingatnya apa? Dari propaganda Hollywood yang efektif. Ya keberanian ya, keberanian. 300 tentara pas pampresnya Leonidas melawan 200.000 pasukan dari Xerxes. Kan gitu kan? Mereka bertempur di celah sempit Thermopylae, pertempuran Thermopylae itu. Dan tentaranya Leonidas mati semua 300. 300 lawan 200.000 yang nggak bisa menang ya. Tapi yang 200.000 tertahan untuk beberapa saat. Sehingga Yunani bisa mengumpulkan kekuatan. Sehingga waktu mereka masuk, Persia nggak menang sama Yunani. Sehingga kemudian peradaban bebas diwakili sama Yunani. Itu bisa bertahan sampai hari ini. Ya, terejawantah dalam peradaban barat. Kira-kira begitu ya, cerita kepahlawanan dari Sparta. Maka yang kita ingat dari Sparta apa? Leonidas kan? Leonidas dengan tombaknya, dengan berani keluar dari formasi, lalu melontarkan tombaknya kepada Xerxes. Ya.
sambil berteriak Sparta gitu kan, atau dia dengan berani menendang utusan dari Persia itu masuk dalam sumur gitu kan. Ini adalah Sparta gitu kan. Jadi maksudnya utusannya kan mengatakan, kamu tinggal kasih saya tanah, segenggam tanah dan air. Sudah, kamu nggak perlulah tunduk-tunduk sama Raja Xerxes. Kamu nggak perlulah kasih sesembahan apa. Kasih tanah aja, segenggam, kasih air. Nurut aja untuk hal kecil. Udah, kamu selamat dan kamu akan jadi bangsa yang besar. Karena kita akan gabungkan Persia dengan Sparta. Kita gabungkan Barat dan Timur. Kita kuasai dunia ini. Lalu Leonidas tendang itu utusan masuk sumur gitu kan. Kalau tanah dan air ada banyak di bawah situ, dia bilang. Ambil sendiri gitu kan. Lalu kayak utusan yang lain bilang, lu udah gila ya. Ini utusan Raja Sparta loh. Lu ngajak perang. Raja Sparta. Nah, kira-kira begitu. Raja Persia maksudnya. Nah itu yang kita kenang itu. Tapi kita lupa ya, Sparta itu nggak demokratis misalnya. Kita lupa Sparta itu bagaimana memperlakukan musuh yang mereka taklukkan misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu propaganda, karena itu potret aja. Jadi kita juga demikian ya, melihat orang, melihat institusi, melihat apa, kita lihatnya potret-potret, momen-momen, citra-citra. Tapi kita tidak melihat dari awal sampai akhir. Kita tidak melihat rekam jejak secara utuh. Karena memang itu lebih nggak impresif ya. Kita kalau lihat biografi yang jujur, biasanya bukan autobiografi. Kalau autobiografi biasanya yang jelek-jelek kan ditulis ya. Kan diri sendiri yang tulis. Tapi kalau biografi, dan biografi yang ditulis dengan jujur ya, bukan ditulis sama ghostwriter gitu ya, atau ditulis sama penulis yang dibayar, atau penulis yang adalah fanboy, fangirls ya. Kalau biografi itu jujur, biasanya biografi itu ambigu. Setiap biografi harusnya ambigu. Kenapa? Karena manusia itu ambigu. Manusia itu nggak ada sepenuhnya malaikat atau sepenuhnya penjahat, itu nggak ada itu. Manusia itu hampir semua itu ya ada sisi-sisi yang kontradiktif. Ya, karena itulah hidup itu ambigu. Nah, pesan dari Kohelet adalah itu, hidup itu ambigu. Terlalu ambigu untuk kita bikin hitam putih. Kita seolah-olah tahu apa itu benar dan salah, lalu kita terapkan resep silogismus praktikus kita pada orang lain, lalu kita menghakimi orang lain itu sebagai sudah pasti. Ya, sudah pasti orang ini fasik, sudah pasti orang ini benar, sudah pasti orang ini ngomong apapun kita telan aja, sudah pasti orang ini ngomong apapun kita tolak aja semuanya. Nah itu perhatikan dua itu ya. Karena sebagian orang bersikap terhadap orang yang lain, dia bunyi apapun, belum dengar aja udah langsung, udah pasti nggak punya gitu. Karena yang ngomong dia gitu, udah pasti salah punya. Nah itu sikap yang tidak betul. Demikian juga satunya ya. Karena yang ngomong dia, apapun dia ngomong, kita iya. Karena yang ngomong dia itu. Ya orang yang lain lagi ya biasanya. Tapi enggak ya. Karena manusia itu ya ambigu, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya baik, juga tidak sepenuhnya jahat, tidak sepenuhnya salah. Manusia itu makhluk yang ambigu, peradaban makhluk yang sesuatu yang ambigu. Sejarah sesuatu yang ambigu. Tapi bukan berarti tidak ada yang benar secara mutlak. Ada. Bukan berarti tidak ada yang saleh secara mutlak. Ada. Bukan berarti tidak ada yang standar etika yang mutlak. Ada. Tapi karena hidup ini terlalu kompleks dan data yang kita punya hanya sebagian, kita hidup begitu pendek, dan yang kita lihat mengenai orang lain cuma kulit luarnya, kita lihat orang lain bisa nggak sih sampai ke dalam-dalamnya, sampai kepada motif-motifnya? Mungkin mendekati ya, kalau kita tiap hari hidup sama dia. Mungkin mendekati kalau kita pantau dia 24 jam. Mungkin mendekati. Tapi apa benar sampai semuanya gitu? Kamu, istrimu, suamimu, anakmu, kamu bisa lihat hatinya sampai ke dalam-dalam, paling dalam sampai semuanya. Mungkin mendekati sih. Tapi seluruhnya mungkin tidak loh. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain ya. Apalagi pihak yang secara ideologis musuh kita gitu. Lebih enggak, kamu dengerin dia aja baru sepotong udah langsung, enggak lah gitu. Ya. Jadi ya saya kira ketika kita menjatuhkan penghakiman, kita harus mengingat bahwa hari belum berakhir
selama orangnya masih bisa berubah, selama orangnya masih bernapas, hidup dan bergerak, maka orang itu bisa mengakhiri ceritanya dengan baik. Orang itu bisa mengakhiri ceritanya dengan kemudian ya barangkali tidak seperti itu, tidak seburuk itu, tidak sebaik itu juga maybe. Ya, sebelum hari berakhir, sebelum 4 sekrup itu disekrupkan ke dalam peti, kita tidak boleh buru-buru mengatakan ini baik atau itu buruk. Sehingga itu konteks kita memahami, janganlah terlalu saleh, janganlah terlalu fasik. Ya, jangan terlalu saleh itu bukan berarti saleh itu ada terlalunya, kayak jujur ada terlalunya. Saya nggak setuju ya, jujur nggak ada terlalunya. Terlalu jujur orang ini, nggak ada itu. Ya, kenapa? Karena jujur itu ya seperti benar. Contoh ya, 1 ditambah 1 itu berapa? Kalau bilangan dasar 10 ya, 1 tambah 1 kan 2 ya. Betul ya? Apakah 2 itu terlalu benar? Terlalu benar nggak boleh ah. Harusnya 2,1 lah, bikin salah-salah sedikit. 1 tambah 1 itu 2,1 ya. Loh ya, aneh banget lah. Enggak, kita tahu kebenaran itu tidak bekerja seperti itu ya. 1 tambah 1 itu ya 2, selesai. Benar, titik. Bukan terlalu benar. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah benar. Yang terlalu benar yang kayak apa? Saya tanya. Nggak ada kan? Artinya apa? Artinya ya nggak ada itu terlalu benar, terlalu jujur. Banyak hal dalam hidup ini, nggak ada yang terlalu. Khususnya mengenai benar, baik, dan indah. Nggak ada namanya terlalu, itu nggak ada. Kenapa? Karena itu hal yang baik. Makin baik, makin benar ya makin bagus. Ya, tapi maksudnya terlalu saleh itu bukan kesalehan yang benar-benar kesalehan, tapi kesalehan bikinan sendiri gitu. Seperti orang Farisi itu, yang legalis, yang self-righteous, yang menerapkan standar tertentu ini saleh, yang lain bukan saleh. Pada standarnya tidak tentu itu sesuatu yang mutlak ya. Itu hanya dikaji dari satu perspektif dan dari pengalaman kita yang sangat terbatas. So, jangan berlaku seperti kamu mengetahui secara komplit dan pasti apa itu yang benar dan apa itu yang fasik. Karena umat manusia tidak punya kapasitas hikmat sebesar itu. Hanya Tuhan yang punya. Karena Tuhan adalah sumber dari baik tov, ya, kebaikan, maupun evil atau ra. Ya, ini bukan berarti kejahatan itu bikinan Tuhan ya, bukan ya. Maksudnya jahat itu adalah hari-hari jahat, maksudnya begitu ya. Jadi baik hari-hari baik maupun hari-hari jahat berasal dari Tuhan. Maksudnya Tuhan itu berdaulat. Itu maksudnya. Ya. Dan dia akan reveal apa yang benar-benar baik pada akhir hari. Pada akhir hari. Dia akan lakukan itu. Tapi pada akhir hari. Bukan hari ini. Ini menggemakan juga kesimpulan dari Joseph Albo ya. Joseph Albo mengenai hal ini mengatakan kematian menyingkapkan siapa seseorang itu sebenarnya. Dia mengomentari ayat 1-4 ya. Jadi meneguhkan hal itu. Kematian menyingkapkan siapa seseorang sebenarnya. Demikian ketika kematian terjadi kan seluruh hidup itu sudah selesai. Baru ceritanya bisa dievaluasi. Itu pun kalau kita tahu semua data. Masalahnya kan kita nggak tahu semua data. Jadi artinya bahkan setelah kematian hanya Tuhan yang bisa mengatakan orang ini sungguh-sungguh baik. Karena hanya Tuhan yang merupakan sumber segala sesuatu. Ya, ini juga kesimpulan dari Rashi, seorang penafsir rabbinik dari abad yang lampau, ya, beberapa abad yang lampau. Maka di hadapan ini semua, sikap kita yang benar itu seperti apa? Sikap kita yang benar itu bukan, oh saya udah aman deh, saya udah saleh soalnya, saya berkenan sama Tuhan. Bukan ya, tapi sikap kita yang benar adalah kita itu takjub di hadapan Allah. Kita tuh takut di hadapan Allah. Takut akan Tuhan, itu artinya itu. Takut akan Tuhan itu artinya tahu diri. Saya hanya manusia saja, saya bukan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya takjub akan Tuhan. Seperti ketika banyak tanda diberikan melalui karya para rasul, ya, banyak tanda, banyak mukjizat, kemudian sikap dari orang-orang itu adalah mereka takjub. Ya, mereka takut, mereka takjub itu sama aja itu ya, mereka takjub. Jadi bukan takut dalam arti mereka seperti diteror ya, takut sama hantu, takut sama penjahat, bukan.
Tapi mereka itu takjub, overwhelmed, karena mereka tahu diri mereka kecil, dan Tuhan itu begitu berhikmat, begitu besar. Sehingga kemudian sikap dari pengkhotbah itu, ketika mengatakan orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, orang fasik yang hidup lama dalam kefasikannya, itu yang dia lihat. Menandai apa? Menandai dia tidak lanjutkan dengan begini. Kalau orang saleh binasa dalam kesalehannya, untuk apa hidup saleh? Jadi fasik aja. Dia kan nggak simpulkan itu ya. Kalau orang fasik hidup lama dalam kefasikannya, ya kalau kamu ingin hidup lama, silogisus praktikus gimana? Orang fasik hidup lama dalam kefasikannya. Hidup lama itu baik. Tiap orang mau hidup lama. Maka bagaimana supaya hidup bisa lama? Jadi fasik. Kan itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya jadilah fasik, jangan jadi saleh. Karena jadi saleh, toh binasa dalam kesalehan. Jadi fasik, aku saksikan kata pengkhotbah, orang itu hidup lama dalam kefasikan. Kan itu ya, kita sering jumpai kan. Jadi koruptor, udah harta banyak, masuk penjara, sebentar juga lepas, lalu kemudian hidupnya bahagia selamanya. Kan Mazmur 73 begitu. Maka silogisus praktikus kesimpulannya, ya jadilah koruptor kan begitu ya. Nah, kalau besar jadilah koruptor ya nak. Dan perlu ada persyaratan tentu, pelatihan tertentu untuk jadi begitu ya. Kan nggak semua orang di pinggir jalan bisa jadi koruptor gitu ya. Jadilah begitu. Tapi kan kesimpulan kita bukan begitu. Dan pengkhotbah bukan begitu kesimpulannya. Jadilah fasik, bukan. Kesimpulan pengkhotbah adalah, bukan juga ya, jadi fasik tidak terhindarkan, tapi jangan keterlaluan. Ya, ngono yo ngono, ya nojo ngono. Bukan juga. Ya, tapi kesimpulan pengkhotbah ini, takutlah akan Allah. Takjublah akan Allah. Jadi bukan satu, jangan jadi saleh. Dua, juga bukan, jadilah fasik. Atau tiga, juga bukan ya. Jadilah tengah-tengah. Gitu ya. Bukan. Ketika pengkhotbah mengatakan, peganglah yang satu, jangan lepaskan yang lain, itu maksudnya bukan, jadilah tengah-tengah itu. Sekaligus fasik, sekaligus saleh itu. Bukan. Tapi maksudnya adalah takjublah akan Allah. Dalam arti, kalau kamu menjaga diri kelakuanmu saleh, jangan sok menghakimi terlalu cepat. Ya, tapi ini juga bukan berarti jangan menghakimi karena kan kamu tidak tahu apa-apa mengenai kefasikan. Loh, kamu tahu sesuatu, Yesus kan juga menghakimi. Tapi tidak secara mutlak karena kamu juga bukan Yesus, kan begitu. Ya, jadi itu. So, practical implication. Sekarang kita masuk pada jadi apa artinya buat kita hari ini, ya. Ya, apa artinya ini saya ambil dari kesimpulan adalah baik jika engkau memegang yang satu, tapi juga tidak melepaskan yang lain ya. Yang pertama, takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah ya. Ini satu sikap yang perlu dipelihara, takjublah akan Allah. Dan bagaimana orang bisa takut akan Allah, bisa takjub akan Allah? Kenallah Allah. Sama kayak begini, kamu takjub nggak sih sama karya-karyanya Beethoven misalnya? Atau karya-karya dari Leonardo da Vinci misalnya. Takjub nggak kamu sama misalnya kehebatan Isaac Newton dalam memikirkan mekanisme secara global hukum dalam alam ini? Kamu takjub nggak sama kecerdasan dari Einstein gitu? Mungkin enggak sih ya, lowong fisika aja gue susah ya, nggak ngerti-ngerti ya, nggak takjub gitu kan ya. Oke, kalau kamu nggak takjub karena nggak ngerti, saya bisa nggak paksa kamu takjub? Lu nggak boleh gitu lo, mesti takjub lo gitu. Ayo takjub dong sama Beethoven. Gila dia tuh keren banget loh, ayo takjub. Gak bisa lah, dari nggak takjub dibikin takjub, caranya bukan dipaksa takjub. Ya, karena takjub tuh nggak bisa dipaksa. Takjub itu adalah hasil spontan dari dipapar. Sama seperti jijik. Jijik itu bisa dipaksa jijik nggak? Kamu nggak jijik kok, dipaksa jijik bisa nggak? Misalnya ya, kamu tidak jijik sama, nggak tahu, karya seni yang bagus gitu ya, sama piano ini gitu ya, piano bagus gitu ya. Biasanya kalau ada piano bagus banget, kamu jijik nggak? Ya enggak lah, kamu malah kayak seneng ya, malah agak-agak kayak, wih, mau pegang aja kayak ragu-ragu, kayak nanti tertinggal sidik jari saya gitu ya, sayang gitu kan. Kayaknya barangnya bagus banget, kayak kita pegangnya aja penuh hormat gitu. Nah itu kan, bagaimana bisa ubah jadi jijik? Nggak bisa. Jadi artinya apa? Bagaimana caranya supaya takjub akan Allah dan bukan menghina Allah?
Bukan menjadi Allah, tapi takjub akan Allah. Jawabannya simpel sih. Dengan membuka mata terhadap Allah itu siapa? Dan membuka mata terhadap Allah itu siapa? Hanya bisa lewat Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. Lihatlah kepada Yesus, kamu mengenal Allah. Kamu melihat siapa Allah itu. Jadi dengan merenungkan kesaksian-kesaksian Alkitab soal Yesus, ya, soal Yesus. Kitab-kitab Injil dan juga Perjanjian Lama. Disitulah kemudian Roh bekerja dalam hati kita, membuka hati kita sehingga kita takjub akan Allah. Maka dengan sendirinya kita kemudian menjadi tidak terlalu saleh dan juga tidak terlalu fasik karena hati kita overwhelmed dengan takjub. Saya kadang-kadang lihat ya, kalau ada pameran sesuatu yang menakjubkan secara memang menakjubkan, tapi butuh pelatihan untuk bisa mengapresiasi ketakjuban. Misalnya apa ya? Film yang benar-benar bagus, musik yang benar-benar bagus, paparan ilmiah yang benar-benar bagus. Orang itu kadang-kadang pura-pura takjub. Pernah lihat nggak? Misalnya dosen fisika atau matematik membuktikan satu rumus, papan gitu. Pernah lihat ya? Kalau di luar negeri kan pakai papan kapur, papan tulis yang bisa digeser-geser ya. Wah, dia tulis itu ya, dari sini satu rumus, wah dia tulis geser lagi ke atas. Sampai 9 papan gitu ya, kadang-kadang sampai 27 papan, wah penuh ya. Ini dramatisasi lah ya di film-film gitu ya. Wah penuh dengan persamaan-persamaan itu. 3 jam dia turunkan itu, akhirnya wah dia ituin kapurnya gitu ya. Terus semua orang berdiri melongo gitu. Gila keren banget gitu kan. Wah, mind blowing, lalu mereka takjub gitu. Tapi kayaknya ya itu nggak semuanya benar-benar takjub sih. Kayaknya yang lain tuh kayak pura-pura takjub biar nggak malu gitu. Pura-pura takjub biar nggak malu. Ini karena Descartes aja ngerti ini ya. Dia bilang kayak kalau dalam matematika itu orang membuktikan sesuatu itu orang suka pura-pura ngerti gitu ya. Pura-pura iya gitu ya. Kayak guru matematik kan kalau jelasin kamu iya aja gitu. Padahal mungkin nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau dalam filsafat kata Descartes, orang itu jelasin, orang itu geleng-geleng, enggak, gue nggak setuju. Kayak gitu ya. Karena kalau nggak setuju keren gitu langsung. Kalau dalam matematika kayak nggak setuju, lu nggak ngerti ya. Gitu. Jadi orang itu kadang-kadang ya, mendengar musik klasik juga begitu. Melihat perbuatan sesuatu yang butuh pemikiran untuk bisa ngerti, ya, untuk bisa mengapresiasi juga begitu. Mereka pura-pura takjub. Padahal sebenarnya nggak ngerti. Ya, pura-pura takjub sama whatever gitu. Sebuah tindakan, sebuah perkataan, sebuah sikap. Tapi takjub yang benar-benar nggak bisa dipalsukan, takjub yang benar-benar harus melewati hal ini. Kamu sungguh-sungguh bisa memahaminya. Tidak perlu dipaksa, kamu akan takjub sendiri. Ya, dan itu melibatkan apa? Ini poin kedua yang praktikal. Melibatkan mawas diri. Karena ketika kita melihat Allah di dalam Yesus yang sedemikian menakjubkan, kita jadi sadar soal diri kita ya, seperti Martin Luther bilang itu. Makin paham soal Allah, makin paham soal tuntutan Allah, kita makin paham soal diri kita. Kita jadi mawas bahwa kita nggak lebih baik dari orang lain. Kita jadi bisa mengatakan seperti pengkhotbah bilang, di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, yang tidak pernah berbuat dosa. Dan itu berlaku untuk diri kita. Sehingga kita tidak mendengar, kita tidak FOMO dan kepo, memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang gitu ya. Ada orang yang FOMO dan kepo, memperhatikan sosial media, siapa nih komen jelek soal gue gitu ya. Atau mendengarkan laporan-laporan dari bawahan atau apapun ya, siapa ngomong jelek soal gue gitu, dan kupingnya tipis gitu akhirnya. Nah ini sesuatu yang kita tidak akan begitu kalau kita takjub akan Allah, sehingga kita terhindar dari mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena apa? Pengkhotbah bilang, karena hatimu mengetahui. Engkau juga kerap kali mengutuki orang lain katanya, di ayat 21 ya. Engkau juga. Jadi ketika kita takjub akan Allah, itu kita akan terhindar dari overdosis kesalehan maupun kefasikan. Overdosis kesalehan itu bukan overdosis kesalehannya sejati, tapi overdosis sikap legalistik
self-righteous ya, benar sendiri, merasa diri benar, orang lain salah gitu. Dan juga sikap fasik ya, kalau fasik benar-benar ya memang niatnya jahat gitu ya, fasik gue nggak peduli sama Tuhan itu. Nah itu juga kita terhindar dari itu. Kalau kita punya takut akan Allah, dan takut akan Allah itu dimulai dari mengenal Allah. Dan mengenal Allah akan bersambung kepada mengenal diri. Khususnya mengenal betapa diri kita itu relatif, diri kita itu rendah, dan diri kita bahkan kadang-kadang fasik. Ya, sehingga kita punya kerendahan hati untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga membuka diri kepada orang lain, dan juga membuka diri terhadap pengampunan, dan membuka pintu hati kepada orang lain untuk pengampunan. Ya, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang murah hati kepada kami. Kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak berkurang sedikit pun kesuciannya, kebenarannya, hal-hal yang menakjubkan. Engkau tidak kurangi ketika Engkau menampakkan dirimu pada kami di dalam Yesus. Dan kami menyadari bahwa itu semua merendahkan kami, merelatifkan kami, membuat kami sadar mengenai siapa diri kami sebagai manusia. Kami menyerahkan segenap perenungan kami ini lewat Kohelet, kiranya Engkau yang memenuhi dengan roh-Mu, supaya hati kami boleh digerakkan, dibukakan, dan kami boleh berubah dan menerima datangnya pemerintahan-Mu dalam Yesus. Dengan lemah lembut kami boleh menerima bagaimana Roh Kudus membentuk kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.